Oke guys, perkenalkan nama saya Aksal Ilham Syafatullah dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho. Beberapa tahun silam ada kapal Cina di bawah kepemimpinan Laksamana Cheng Ho mulai berlayar ke seluruh penjuru termasuk Indonesia. Dari situlah mulai tersebarnya kisah di sejumlah pesisir Indonesia. Kisah tentang seorang Laksamana gagah dari dinasti Ming yang pernah singgah bersama armada besarnya. Orang Cina yang memimpin rombongan itu adalah Muslim. Nama aslinya Zheng He. Kemudian dikenal sebagai Cheng Ho. Ia lahir di Yunan pada tahun 1371. Pada tahun 1381, wilayah Yunan diserang oleh dinasti Ming. Saat penyerangan itu, Cheng Ho tertangkap dan dibawa oleh para tentara ke pusat pemerintahan Cina. Cheng Ho di sana dijadikan sebagai pelayan seorang pangeran dinasti Ming yang bernama Yan. Kesetiaan Cheng Ho membuatnya tumbuh menjadi orang kepercayaan sekaligus penasihat sang pangeran. Pangeran yang akhirnya menduduki singgasana dinasti Ming pada tahun 1402 dan sejak saat itu dikenal sebagai San Hyong. Ia diangkat menjadi panglima yang paling diandalkan sang kaisar. Jabatan yang membawanya menjadi laksamana penjelajah samudra termasuk kepulauan Nusantara. Pada tahun ketiga masa pemerintahannya, kaisar yang memerintahkan Cheng Ho untuk mengarungi lautan. Tujuan utama ekspedisi ini adalah untuk memperluas pengaruh Cina di belahan benua lainnya. Akan tetapi tidak memakai cara kekerasan, melainkan dengan jalan perdagangan. Armada yang dipersiapkan tidak sembarangan, sebanyak 307 kapal dan lebih dari 27.800 orang dilibatkan dalam petualangan besar itu. Setidaknya 62 kapal besar ditambah 190 kapal lain yang berukuran lebih kecil dari dan sisanya kapal-kapal besar. Setidaknya ada 7 periode yang menjadi masa-masa pelayaran armada Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Berlangsung hampir mencapai 3 dekade, antara tahun 1405 hingga 1433. Sebagian besar dari periode itu, kapal-kapal utusan dinasti Ming singgah di berbagai negeri di kawasan Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Periode pertama, armada Cheng Ho yang mengarungi lautan Cina Selatan mampu mencapai Jawa setelah terlebih dahulu merapat di Kampa. Dari pesisir utara Jawa, rombongan ini melanjutkan pelayarannya ke barat menuju Sumatera, lalu menyusuri Selat Melaka, berlanjut ke Sri Lanka dan India, sebelum kembali ke Cina. Pada tahun 1468, armada Cheng Ho menuju ke Majapahit dengan berlabuh di Tuban. Selanjutnya menyusuri pantai utara Jawa dan singgah di beberapa kota pelabuhan dan agama masuk Semarang dan agama Cirebon dan Sunda Kelapa. Lalu kapal-kapal Cina itu melanjutkan perjalanan ke barat dan beberapa di Palembang dan Riau Banda Aceh hingga Malaka. Setelah itu, armada Cheng Ho beberapa kali ke Nusantara dalam periode yang relatif berdekatan, yakni pada 1408, 1469, 1413, dan 1416. Kunjungan terakhir ke Nusantara adalah pada 1430. Cheng Ho datang ketika Nusantara dan agama terutama di Jawa dan Sumatera sedang menatap masa peralihan dari era kejayaan Hindu-Buddha ke Islam. Selain melalui jalur budaya dan agama, perdagangan tidak akan mewarai masuknya Islam di Lampung. Salah satunya rombongan dari Tiongkok yang dipimpin Laksamana Cheng Ho berniaga dari Palembang dan menyesati Wai Tulang Bawang. Hal itu diungkapkan oleh Nahdlatul Ulama Lampung, Kiai Haji Arif Mahya. Menurut dia, salah satu cara pengenalan dan penyebaran Islam dilakukan melalui para saudagar, termasuk rombongan dari Tiongkok. Awalnya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi Selat Melaka. Perdagangan satu itu menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat.
Menurut sumber-sumber Cina, menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7, seseorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Jalur perdagangan ini kemudian disambung dengan tali perkawinan antara sanggar dan masyarakat setempat atau bahkan keluarga kerajaan. Dari hasil perkawinan inilah yang membuat perubahan pada kerajaan-kerajaan di Sumatera. Situs-situs sebelum Islam masuk berupa patung-patung sembarangan yang kemudian disingkirkan karena pertentangan dengan ajaran Islam. Berbeda dengan kerajaan di Pulau Jawa yang terus mempertahankan benda-benda budayanya. Sebab memang Islam masuk sebagian besar melalui jalur budaya. Barulah sekitar abad ke-7 ke-8 perjalanan Laksmana Cengho memasuki Wai Tulang Bawang dan berinteraksi dengan warga sekitar, dan lebih baik selain itu juga ada pintu masuk lain yakni Labuhan Maringkai. Sekian dari saya, terima kasih.